在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Penghancuran planet darah tidak memicu gelombang besar di sistem bintang aliansi. Karena fakta bahwa planet darah sangat jauh, tidak ada yang menyadari masalah ini sampai waktu yang lama telah berlalu. Tubuh asli Wang Lin telah pergi dengan pavilion darah. Saat dia terbang melintasi angkasa, tubuhnya perlahan menyusut sampai dia seukuran kultivator normal sekali lagi. Sedangkan untuk pavilion darah, dia menyegelnya dan menelannya. Ketika itu ada di dalam dirinya, itu dikelilingi oleh energi spiritualnya. Pavilion darah ini sangat aneh, jadi Wang Lin memutuskan untuk mempelajarinya dengan cermat. Setelah menemukan planet budidaya peringkat 6, Wang Lin menyelinap masuk. Dia menemukan tempat jauh di dalam planet dan menyembunyikan dirinya sendiri. Koneksi dalam jiwanya dengan avatarnya menjadi lebih stabil. Perlu disebutkan bahwa meskipun perjalanan ini telah menarik perhatian beberapa pembudidaya yang kuat, perjalanan ini tidak terkait dengan dewa-dewa kuno. Bagaimanapun, para dewa kuno telah menghilang terlalu lama. Dalam sistem bintang Alheaven, ada fragmen yang perlahan melayang melalui kekosongan alam surgawi petir. Pada saat ini, sejumlah besar awan yang seharusnya tidak muncul dengan cepat mengembun menuju fragmen ini, dan di dalamnya ada gemuruh yang tersembunyi. Tak lama setelah itu, petir keluar dari awan dan mendarat di pecahan itu. Guntur dengan cepat menyebar melalui fragmen, dengan cepat menemukan Wang Lin dalam keadaan koma, dan memasuki tubuhnya. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan turun ke tanah. Hal ini menyebabkan pecahan tersebut bergetar lagi dan sejumlah besar batu berjatuhan dari tepi tebing. Leluhur darah menatap fragmen dari kejauhan. Dia bisa dengan jelas merasakan setengah tubuh darahnya pada pecahan itu, dan energi asal di dalamnya sedang diserap dengan cepat. Perasaan ini membuatnya ingin menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang tetapi secara tidak sengaja membantu orang itu tumbuh. Namun, dia takut untuk pindah. Dia hati-hati melihat awan di atas pecahan itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam diri mereka perlahan-lahan berkembang dan semakin kuat. Saya tidak berpikir bahwa kultivasi orang ini sebenarnya dapat menyebabkan pembalasan itu. Saya berasumsi bahwa kekuatan langit yang pergi ke tanah roh iblis saat itu disebabkan oleh dia juga. Mata Blood Ancestor menjadi dingin. Semakin kuat retribusi, semakin baik. Jika saya menyerang, saya hanya akan membantunya. Saya hanya akan menunggu di sini dan melihatnya terbunuh oleh pembalasan. Itu juga akan sangat memuaskan. Leluhur darah mencibir saat dia menatap fragmen dan kebencian memenuhi matanya. Fragmen itu berhenti mengambang karena batasan yang ditempatkan di atasnya dari sejumlah besar awan yang berkumpul. Sejumlah besar awan berkumpul di sini dan guntur lain mendarat di pecahan itu. Fragmen itu bergetar sekali lagi dan ujung-ujungnya semakin hancur. Proses ini berlangsung selama sebulan, dan guntur semakin banyak turun. Ketika leluhur darah melihat ke atas, dia bahkan tidak bisa melihat tepi awan lagi. Dia mundur karena dia tidak ingin memprovokasi kekuatan pembalasan. Ada kegembiraan bersama dengan kebencian di hatinya saat dia bergumam, lebih banyak lebih baik. Lebih banyak awan akan berkumpul dan membunuh Wang Lin itu. Hanya dengan begitu kebencian orang tua ini bisa dihilangkan. Semakin banyak awan berkumpul. Beberapa hari kemudian, tidak hanya awan di atas fragmen, awan bahkan berada di sekitar fragmen. Fragmen itu tidak lagi terlihat dan yang bisa dilihat hanya awan. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan dan mendarat di fragmen. Guntur ini tidak hanya datang dari atas tetapi dari semua awan yang mengelilingi fragmen. Raungan yang keras dan menggelegar bergema di seluruh kehampaan. Fragmen itu terus runtuh di bawah guntur dari awan. Guntur bergerak melalui fragmen dan bergegas ke Wang Lin, yang sedang koma. Tubuh Wang Lin akan bergetar setiap kali petir memasuki tubuhnya, dan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke tubuhnya. Suli Guo ketakutan dan hanya bisa bersembunyi di dalam pedang surgawi. Bahkan satu sambaran petir ini berakibat fatal baginya.
Pada saat ini, di dalam tubuh Wang Lin, kekuatan lelaki tua itu dan leluhur darah saling meniadakan. Biasanya, proses ini akan memakan waktu lama, tetapi petir yang terus-menerus memasuki tubuhnya dengan cepat mempercepat proses ini. Energi asal di dalam tubuhnya meningkat seperti orang gila. Tidak hanya guntur dari retribusi tidak merusak tubuhnya, manfaatnya tidak terbayangkan. Namun, dia tidak sadarkan diri. Jika dia bangun, manfaatnya akan lebih besar dengan bimbingannya. Guntur dalam jumlah besar jatuh tanpa henti ke fragmen. Seolah-olah fragmen itu berada di dalam tungku yang dibuat oleh langit dan dimurnikan oleh guntur surgawi. Pemurnian semacam ini sangat langka di dunia kultivasi saat ini karena tidak banyak bahan yang bisa bertahan dari pemboman yang begitu kuat dari guntur surgawi. Jika ada, maka itu pasti fragmen dari Thunder Celestial Realm. Tanah ini awalnya adalah bagian dari Thunder Celestial Realm, dan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dikelilingi oleh guntur surgawi. Meskipun telah runtuh, itu masih bagian dari alam surgawi guntur. Meskipun tepi pecahan itu pecah di bawah guntur surgawi yang tak ada habisnya, bagian tengahnya menjadi lebih kokoh karena guntur bergerak melaluinya. Dapat dikatakan bahwa karena dimurnikan oleh guntur surgawi, itu menjadi semakin seperti harta magis. Kekuatan yang terkandung dalam fragmen ini tidak terbayangkan karena materialnya bukanlah sesuatu yang biasa, itu adalah fragmen dari alam surgawi. Jika itu masalahnya, itu tidak akan terlalu istimewa, tetapi itu bukanlah sesuatu yang disempurnakan oleh para pembudidaya, itu didenda oleh surga. Leluhur darah secara bertahap menyadari ini dan dia menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Tidak banyak harta yang bisa menggoda seseorang di tingkat kultivasinya. Namun, ketika dia menyadari bahwa pecahan ini secara kebetulan berubah menjadi harta ajaib, jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Keuntungan dan kerugian ditentukan oleh takdir. Orang tua ini telah kalah banyak kali ini. Jika fragmen ini dimurnikan oleh langit, kekuatannya akan sangat berbeda. Itu mungkin bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari alam surgawi. Harta ini telah disiapkan untukku. Mata Blood Ancestor mengungkapkan kegembiraan. Guntur terus turun, tetapi pada saat ini, semua guntur tiba-tiba menghilang. Perubahan drastis terjadi di dalam awan dan petir hitam mulai muncul di dalamnya. Guntur hitam ini adalah pembalasan ilang nyata. Ini dengan cepat mengembun dan dibebankan ke fragmen. Pada saat yang sama, Wang Lin, yang berada di kedalaman fragmen, membuka matanya. Guntur hitam membawa kekuatan langit dan mendarat di fragmen. Ada ledakan keras yang menggema di seluruh fragmen dan retakan besar muncul. Di kedalaman celah itu Wang Lin, yang baru saja membuka matanya. Guntur langsung turun dan menabrak Wang Lin dengan kecepatan gila. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Guntur menyerbu tubuhnya dan menyapu tubuhnya seperti badai. Namun, itu dengan cepat dipengaruhi oleh darah dan kekuatan dari lelaki tua misterius itu. Ketiga kekuatan tersebut menggunakan tubuh Wang Lin sebagai medan pertempuran. Pertarungan itu menyebabkan raungan keras, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi energi asal dalam jumlah besar yang mengelilinginya. Jiwa asalnya dengan cepat melahap energi asal dan dengan cepat tumbuh. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia telah terbangun. Terutama ketika dia terkena petir ini, dia telah terbangun sepenuhnya. Saat dia bangun, dia menyadari kekacauan di dalam tubuhnya. Tanpa pembalasan, tubuhnya akan meledak lebih dulu. Pembalasan ini datang pada waktu yang tepat. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia senang dengan kedatangan pembalasan. Tangan kanannya menekan tanah dan dia melompat ke udara tanpa ragu-ragu. Pedang surgawi di sampingnya segera berteriak, "Guru! Guru, bawa saya bersamamu. Saya ingin kembali ke dalam tas pegangan. Tempat ini menakutkan." Saat Wang Lin terbang, dia melambaikan tangan kanannya. Pedang surgawi terbang ke arahnya dan disimpan di dalam tasnya. Gunung surgawi juga disingkirkan. Pada saat dia keluar dari pecahan itu, semua awan di sekitar pecahan itu mulai mendidih. Di bawah gerakan kekerasan ini, retribusi yang lebih kuat daripada yang berasal dari tanah roh iblis muncul. Di bawah kekuatan langit ini, Wang Lin merasa seperti ada tangan raksasa yang menekannya dari langit. Suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Di saat yang sama, 4 petir hitam berkumpul dari atas, bawah, kanan,
dan kiri fragmen dan dengan cepat turun. Mata Wang Lin bersinar cerah. Guntur dari atas turun dan mendarat di tubuhnya. Tak lama kemudian, guntur dari sisi kiri dan kanan dengan cepat mendekat. Akhirnya, guntur dari bawah pecahan itu datang. Itu telah menembus fragmen dan juga mendarat di Wang Lin. 4 sinar guntur hitam melonjak seperti orang gila melalui tubuh Wang Lin. Mereka bertabrakan dengan tubuh darah dan kekuatan dari lelaki tua misterius itu sekali lagi. Tabrakan kali ini sangat intens, seolah badai nyata telah pecah di dalam tubuh Wang Lin. Ketiga kekuatan tersebut melepaskan energi asal dalam jumlah besar. Energi asal ini terlalu kuat. Di bawah dampaknya, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi meraung keras. Auranya meningkat seperti orang gila. Saat jiwa asalnya melahap energi asal, itu menyelesaikan proses penting transisi dari puncak tahap akhir Ascendant ke tahap Illusory Yin. Apa yang dimaksud dengan jiwa asal? Jika kultivasi seseorang belum mencapai tahap ilusi Yin dan melalui proses penting ini, yang disebut jiwa asal sebenarnya adalah palsu. Jiwa asal yang nyata dapat melahap energi asal dan mendapatkan kehidupan baru dari energi asal. Pada saat ini, energi asal yang kuat melonjak ke jiwa asalnya, menyebabkan jiwa asal Wang Lin berubah seperti orang gila. Jiwa asalnya mengambil langkah penting menuju langkah berikutnya. Puncak tahap akhir Ascendant, tembus. Pada saat terobosan, Wang Lin sepertinya merasakan daunnya sendiri. Seolah-olah segala sesuatu di dunia menjadi sangat jelas. Tawa keluar dari mulutnya. Tawa ini menembus awan dan terus menyebar ke dunia luar. Leluhur darah sedang mengawasi awan berharap Wang Lin akan dibunuh oleh pembalasan. Namun, setelah mendengar tawa ini, ekspresinya berubah. Illusory Yin. Ekspresi Blood Ancestor menjadi suram dan dia bergumam, tampaknya separuh tubuh darahku mengandung cukup energi asal baginya untuk sementara melawan retribusi dan mencapai tahap Illusory Yin. Tapi ini masih... Saat dia berbicara, ekspresinya berubah sekali lagi dan dia menatap awan yang bergolak di depannya. Wang Lin tidak pernah merasa senyaman sekarang. Semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang dan digantikan oleh energi asal yang melonjak keluar dari jiwa asalnya. Awan di sekelilingnya tampak menjadi marah dan kekuatan surga di dalam berubah menjadi guntur. Di dalam awan, 8 petir hitam terbentuk dan jatuh di tubuh Wang Lin. Wang Lin tertawa seperti orang gila saat jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Jiwa asalnya tidak lagi berbentuk manusia, itu telah mengambil bentuk naga petir kuno. Saat 8 petir hitam turun, jiwa asal naga guntur kuno miliknya melahap mereka. Dia melahap 8 petir hitam secara berurutan dan kembali ke tubuhnya sebelum melepaskannya. Tubuh darah dan kekuatan lelaki tua itu meledak sekali lagi, dan sebagai gantinya, dia memperoleh lebih banyak energi asal. Tingkat kultivasi Wang Lin naik seperti orang gila sekali lagi di bawah pengaruh energi asal yang dilepaskan. Kultivasi Illusory Yin-nya telah stabil dan mulai mendorong ke puncak tahap Illusory Yin. Tahap Illusory Yin dan korporeal yang adalah transisi antara tahap pertama dan kedua dari kultivasi. Ini dimaksudkan untuk menjadi keseimbangan yang sempurna antara Yin dan Yang. Tahap Illusory Yin adalah perubahan dalam jiwa asal, sedangkan tahap korporeal yang adalah semua energi spiritual surgawi yang menghilang dan digantikan oleh energi asal. Proses ini disebut transformasi asal. Itu untuk mengubah seorang pembudidaya menjadi eksistensi seperti pembudidaya kuno. Setelah pembudidaya kuno menghilang dan alam surgawi runtuh, sangat sedikit orang yang telah menembus 2 alam saat memasuki tahap Yin dan Yang, tetapi semua yang memiliki pencapaian luar biasa setelahnya dan berdiri di puncak langkah kedua. Bahkan Olsir menghabiskan 300 tahun untuk melewati 2 alam ini. Ling Tianhou menghabiskan 800 tahun dan leluhur darah menghabiskan hampir 1000 tahun. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat. Alasan terbesar adalah energi asal. Pada saat ini, Wang Lin terus maju ke arah itu. Pembalasan seperti nutrisi, dan darah tubuh dan kekuatan dari orang tua itu adalah energi asal yang mendorong proses ini. Leluhur darah menatap awan di depannya dan niat membunuh di dalam matanya menjadi lebih kuat. Aku datang untuk membunuhnya, tapi malah kuberikan keberuntungan besar. Saya tidak akan menerima ini. Di atas pecahan di dalam awan, Wang Lin mengangkat kepalanya.
Matanya jernih dan mengandung sedikit harapan. Raungan gemuruh datang dari awan saat petir 7 warna dengan cepat mengembun. Wang Lin tidak pernah berharap pembalasan turun seperti hari ini. Dia melihat guntur 7 warna yang terkondensasi di dalam awan. Dari semua pembalasan yang dia alami, ini adalah pertama kalinya dia melihat petir 7 warna. Awan 7 warna dengan cepat berkumpul, dan mengandung kekuatan surgawi. Di bawah tekanan, suara berderak datang dari pecahan di bawah Wang Lin. Tepi fragmen itu runtuh sekali lagi. Ukurannya berubah dengan cepat, tetapi semakin menyusut, daya tahannya semakin mengerikan. Mata Wang Lin bersinar terang dan sejumlah besar energi asal melonjak ke seluruh tubuhnya. Tidak hanya jantungnya berdebar kencang, tetapi getaran dari jiwa asalnya membuat energi asal di dalam siklus tubuhnya semakin cepat. Perasaan kuat muncul di dalam hati Wang Lin. Dia tidak pernah memiliki kendali atas perasaan ini sebelumnya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tangan. Dia akhirnya mengalami perasaan dingin yang merendahkan dunia setelah mendapatkan kendali atas kekuatan dunia. Dia bisa dengan jelas merasakan kultivasinya sendiri menembus batas langkah pertama kultivasi. Dia telah menembus puncak tahap akhir Ascendant dan mencapai tahap ilusori Yin. Ekspresi Wang Lin sangat ganas saat dia melihat ke langit. Pada saat ini, petir 7 warna dengan cepat mengembun dan melepaskan sinar 7 cahaya berwarna. Itu mengeluarkan suara aneh dan kemudian tiba-tiba turun. Suara itu seperti suara iblis yang dapat mempengaruhi hati seseorang. Tokoh familiar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin, tetapi matanya masih tenang. Petir 7 warna turun dengan suara gemuruh. Seolah-olah ingin menghancurkan semua yang dilaluinya saat turun ke arah Wang Lin seperti orang gila dari langit. Dalam sekejap, guntur mendarat di tubuhnya. Raungan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh bagian dan menggantikan segalanya. Ketika kekuatan guntur memasuki tubuhnya, Wang Lin segera terlempar ke tanah. Tubuhnya ditekan jauh ke tanah. Tubuh darah dan kekuatan dari lelaki tua itu dengan cepat hancur saat mereka bertarung dengan kekuatan pembalasan. Datang lagi, tubuh Wang Lin terangkat ke udara. Guntur menjalar ke seluruh tubuhnya dan rambutnya bergerak tanpa angin. Saat ini dia seperti iblis surgawi. Kekuatan surga tidak bisa dilawan. Pada saat ini, semua awan di sekitar fragmen menjadi marah. Awan bergejolak dan petir 7 warna jatuh seperti hujan menuju Wang Lin. Bahkan pecahannya ditelan oleh hujan petir ini. Raungan menggelegar adalah satu-satunya suara yang tersisa. Pada saat ini seolah-olah Wang Lin berada di neraka guntur, karena guntur 7 warna ada di mana-mana. Pecahan itu semakin hancur hingga hanya tersisa sekitar 10.000 kaki. Seolah-olah Wang Lin berada di dalam tungku surga saat petir terus menimpanya. Banyak retakan muncul di seluruh tubuh Wang Lin dan dengan cepat menyebar. Pada saat yang sama, tubuh darah yang memasuki tubuhnya telah benar-benar runtuh dan melepaskan jumlah energi asal yang tak terhitung di dalam jiwa asal Wang Lin. Perasaan kuat itu sekali lagi muncul di dalam tubuh Wang Lin. Dia bisa dengan jelas merasakan kultivasinya mulai naik sekali lagi. Dari ilusori Yin yang distabilkan ke puncak tahap ilusori Yin, dan masih terus mendaki. Itu menjadi sangat dekat dengan tahap korporeal yang masih ketinggalan sedikit. Mata Wang Lin berbinar. Tubuh darah leluhur darah telah runtuh dan tidak ada lagi. Namun, masih banyak energi dari lelaki tua misterius itu. Wang Lin merasa bahwa jika dia tidak menyingkirkan ini, itu akan berdampak besar pada tubuhnya. Matanya dipenuhi ketegasan. Jalur kultivasinya dipenuhi dengan bahaya. Kekayaan hanya bisa didapat jika seseorang mengambil resiko. Saat ini hanya ada satu jalan yang harus diambil. Wang Lin menyerbu ke udara dan menembak ke arah awan di langit seperti anak panah. Ini adalah serangan balik pertama Wang Lin secara aktif. Dia tidak secara pasif menderita pembalasan tetapi menyerangnya. Dia bergegas langsung ke awan, membuka lengannya, dan tanpa ampun menghirupnya. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari awan yang sangat dekat dengan raungan binatang buas. Dalam sekejap, semua awan berkumpul dan semua guntur di dalamnya mendarat di Wang Lin seperti orang gila. Wang Lin tertawa seperti orang gila saat jiwa asalnya menyebar dan menutupi tubuhnya untuk menyerap guntur. Energi yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu dengan cepat bergerak melalui jiwa asalnya,
dan di bawah pemboman guntur yang tak ada habisnya, itu melepaskan sejumlah besar energi asal. Ini adalah kesempatan terbesar yang dimiliki Wang Lin sejak dia mulai berkultivasi, selain, tentu saja, kesempatan untuk melihat langkah ketiga. Tingkat kultivasinya naik seperti orang gila tanpa akhir saat dia melahap awan. Saat ini, Wang Lin melupakan awan dan energi dari orang tua itu. Dia membuka mulutnya dan melahap awan besar. Saat dia terus menyerapnya, awan secara bertahap menyusut dan tidak lagi padat. Mereka menjadi cukup kurus sehingga bahkan leluhur darah dapat dengan jelas melihat Wang Lin. Leluhur darah menghirup udara dingin saat dia menatap Wang Lin. Melihat Wang Lin benar-benar menelan awan, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya dan bergumam, orang gila. Wang Lin ini adalah orang gila. Aku tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Mata Blood Ancestor menyala dan dia segera bergegas keluar. Setelah sangat lemah, dia hanya berada di puncak tahap korporeal yang satu langkah dari tahap Nirvana Skriel. Namun, dia yakin itu lebih dari cukup untuk membunuh Wang Lin. Dia berubah menjadi bayangan darah dan langsung menuju Wang Lin di dalam awan. Pada saat ini di dalam awan, Wang Lin tiba-tiba merasakan krisis datang ke arahnya. Matanya menjadi dingin dan segera melihat bayangan darah menuju ke arahnya melalui awan. Leluhur darah, Wang Lin mencibir saat dia mundur kembali ke awan. Leluhur darah mengungkapkan ekspresi suram di luar awan dan mengatupkan giginya sebelum menyerbu masuk. Saat dia masuk, dia merasakan kekuatan surga. Dia tidak memiliki jiwa asal naga petir kuno seperti Wang Lin dan budidayanya sangat lemah. Saat menghadapi pembalasan ini, dia merasa kagum. Namun, tidak ada perasaan saat ini yang bisa mengalahkan keinginannya untuk membunuh Wang Lin. Dia mendengus dingin saat dia menyerang ke depan. Sesaat kemudian, dia melihat Wang Lin disambar petir yang tak terhitung jumlahnya di dalam awan. Seolah-olah dia telah melihat ilusi. Saat dia melihat Wang Lin, dia merasa seperti dia tidak melihat seseorang kecuali naga petir. Saat Wang Lin menatap leluhur darah yang masuk, dia mengangkat tangannya dan menebang. Chop surgawi segera ditembakkan dan tangan kanan leluhur darah membentuk segel, menciptakan bayangan darah. Bayangan darah itu keluar dan bertabrakan dengan potongan surgawi sebelum segera runtuh. Leluhur darah mengerutkan kening dan menghela nafas. Jika tingkat kultivasinya tidak turun, maka bayangan darah tidak akan runtuh seperti itu. Dia akan menggunakan mantra lain saat melihat Wang Lin mundur ke awan sekali lagi. Wang Lin juga menggunakan daging surgawi tanpa peduli dengan biaya energi asal. Pada saat ini, Wang Lin memiliki terlalu banyak energi asal di dalam tubuhnya. The Heavenly Chops seperti bilah hukum yang menembus awan menuju Blood Ancestor. Leluhur darah mendengus dingin dan tangannya membentuk segel. Ada kilatan cahaya darah yang menciptakan rune dan kemudian semuanya runtuh dalam sekejap. Ini benar-benar membuat semua awan di sekitarnya kembali setinggi 10 kaki. Mata Wang Lin tenang saat dia bersembunyi di dalam awan dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melahap awan dalam jumlah besar, menyebabkan petir yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya. Energi dari orang tua itu dengan cepat menghilang. Leluhur darah mengunci Wang Lin saat dia maju. 2 bola darah terbentuk di tangannya dan kemudian dia menyerang langsung ke arah Wang Lin. Dia ingin mengakhiri ini secepat mungkin. Dia merasakan krisis di dalam awan ini, dan semakin lama hal itu berlangsung, semakin dia takut akan terjadi kecelakaan. Jika dia tidak berada di dalam awan retribusi ilahi, maka tujuan leluhur darah tidak akan sulit dicapai, karena tingkat budidayanya masih lebih tinggi. Namun, di dalam awan retribusi ilahi ini, akan sangat sulit untuk membunuh Wang Lin. Jiwa asal guntur Wang Lin seperti ikan di air. Energi dari lelaki tua misterius itu meniadakan semua guntur yang memasuki tubuhnya. Dan di atas semua itu, ada juga gelombang energi asal yang kuat di dalam tubuhnya. Semua ini memungkinkan dia melakukan apa yang dia inginkan di dalam awan ini. Menghadapi pengejaran leluhur darah, Wang Lin bergerak melalui awan saat dia terus-menerus menyerap guntur dan melahap awan. Awan berangsur-angsur mengecil. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Energi dari lelaki tua itu telah benar-benar hilang, jadi tidak ada lagi kekacauan di dalam tubuhnya, hanya energi asal. Di bawah pengaruh energi asal yang kuat,
tingkat kultivasi Wang Lin meningkat seperti orang gila. Dalam sekejap, dia menerobos puncak tahap ilusori yin dan memasuki tahap korporeal yang. Ini tidak berakhir di sini. Ketika energi asal diserap oleh jiwa asalnya dan semua energi spiritual surgawi menghilang dari tubuhnya, tingkat kultivasinya meningkat sekali lagi. Dia berubah dari hanya memasuki tahap korporeal yang menjadi stabil di dalamnya. Perubahan dalam tubuh Wang Lin menyebabkan ekspresi leluhur darah berubah sangat. Dia bahkan merasakan kulit kepalanya sedikit kesemutan. Saya tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Jika saya membiarkan dia melanjutkan, dia bahkan mungkin mencapai tahap awal dari Nirvana Skriya. Mata Blood Ancestor memerah. Ketika dia menyaksikan pembalasan itu, dia telah menyesuaikan tubuhnya dan sekarang telah membentuk daging. Perasaan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya memenuhi tubuh Wang Lin. Matanya bersinar seperti obor dan dia merasa seperti dia memiliki kendali atas dunia. Dia mengambil napas dalam-dalam saat leluhur darah mendekat. Dia kemudian meletakkan jarinya di antara alisnya, membiarkan jiwa asalnya untuk menyerang. Tubuhnya jatuh dari awan tetapi dibimbing oleh mantra. Setelah keluar dari tubuhnya, jiwa asal Wang Lin berubah menjadi naga petir kuno dengan panjang lebih dari 1000 kaki. Blood Ancestor, karena kamu menyerahkan dirimu kepadaku, maka kamu mungkin juga mengabulkan permintaanku. Mata Blood Ancestor tiba-tiba melebar. Pada saat jiwa asal Wang Lin bergerak, semua awan bersiul dan kekuatan pembalasan menyebar. Tak lama setelah itu, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin muncul dari awan dengan petir yang tak terhitung jumlahnya mengikuti setelahnya. Kamu sedang mendekati kematian. Ekspresi Blood Ancestor suram saat dia dengan cepat mundur. Dia melemparkan 2 bola darah di tangannya dan berteriak, ledakan darah. Dengan ledakan, bola darah meledak dan kekuatan yang kuat menyebar. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin segera menghilang. Namun, leluhur darah tidak rileks sama sekali dan menjadi lebih berhati-hati. Baut guntur yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di mana jiwa asal Wang Lin menghilang. Mereka menghujani leluhur darah seperti orang gila dari segala arah. Anda ingin mendapatkan tubuh darah saya? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata Blood Ancestor menyipit saat tangannya membentuk segel dan cahaya darah menutupi tubuhnya. Hujan guntur tidak menyerbu ke dalam cahaya darah, tetapi melingkari di sekitarnya. Leluhur darah terkejut. Ekspresinya berubah ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Guntur retribusi yang mengejar Wang Lin sekarang turun seperti orang gila menuju leluhur darah. Wang Lin, leluhur darah mengatupkan giginya saat cahaya darah berkedip terang dan segera mendorong jiwa asal Wang Lin kembali. Namun, selama proses ini, guntur retribusi ilahi terus turun. Mereka melewati jiwa asal Wang Lin dan langsung mendarat di leluhur darah. Dia dengan cepat mundur dan ingin meninggalkan awan retribusi ini. Leluhur darah senior, planet darah Anda telah dihancurkan, dan bahkan selir Anda, Zixin, telah meninggal setelah mengkhianati Anda. Perasaan Wang Lin bergema, yang menyebabkan ekspresi leluhur darah menjadi lebih suram. Juga, pavilion darahmu cukup menarik. Suara Wang Lin datang dari kehampaan. Kamu di sini membunuhku, tapi aku ingin tahu apakah kamu tahu bahwa ketika putrimu Yao Qikue kembali ke planet darah, dia akan seperti domba yang berjalan ke rahang harimau. Sejak Wang Lin pertama kali melihat leluhur darah setelah bangun, dia belum melihat jejak Yao Qikue. Tidak mungkin untuk melindunginya dari runtuhnya ruang penyimpanan. Wang Lin menyimpulkan bahwa skenario yang paling mungkin adalah Yao Qikue telah dibangkitkan dengan bantuan leluhur darah. Kata-kata Wang Lin seperti pembalasan tak terlihat yang mendarat di hati leluhur darah. Jiwa asalnya juga rusak dari sebelumnya, jadi dalam kondisi tidak stabil ini, dia terkejut. Yao Qikue adalah kelemahannya. Wang Lin, saat pikiran leluhur darah bergetar, cahaya darah di sekitarnya mulai berkedip, menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Tawa bergema dan kemudian kehampaan tempat jiwa asal Wang Lin berada segera berubah menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya. Guntur menyerbu ke arah leluhur darah dari segala arah seperti orang gila. Mereka menembus cahaya berwarna darah dan langsung masuk ke tubuh Blood Ancestor. Pada saat ini, retribusi turun seperti orang gila, dan bahkan ada petir 7 warna bercampur di dalamnya. Jiwa asal leluhur darah mengeluarkan raungan gila dan ingin bergegas keluar.
Namun, jiwa asal Wang Lin sekarang berada di dalam tubuhnya, dan itu telah memulai pertarungan hidup dan mati. Keduanya bertarung dengan tubuh leluhur darah sebagai medan perang. Awalnya, jiwa asal leluhur darah bukanlah kelemahannya. Namun, dia memiliki setengah dari jiwa asalnya diambil oleh lelaki tua misterius itu. Kemudian dia bertemu Wang Lin dan terluka parah lagi. Tetapi bahkan setelah semua ini, jiwa asalnya masih lebih kuat dari Wang Lin. Namun, jiwa asal Wang Lin dipenuhi dengan energi asal dan dia baru saja mencapai tahap korporeal yang. Tetapi bagian yang paling penting adalah bahwa Wang Lin tidak mencoba untuk mengambil alih tubuh leluhur darah. Dia hanya fokus untuk melibatkan leluhur darah untuk mencegah leluhur darah meninggalkan awan. Ini memungkinkan dia untuk melakukan pertarungan yang seimbang. Leluhur darah harus mati. Jika orang ini tidak mati, maka orang yang akan mati adalah dia. Wang Lin memahami ini dengan sangat baik, dan itulah mengapa dia bersedia menjaga leluhur darah di dalam awan dengan segala cara, untuk membunuhnya menggunakan kekuatan pembalasan. Namun, retribusi divine akan menghilang dan itu tidak sekuat sebelumnya. Namun, setiap petir yang jatuh di Blood Ancestor membuatnya menggigil. Setengah dari kekuatan tirani retribusi akan merusaknya dan setengah lainnya akan diserap oleh Wang Lin. Guntur bergemuruh terus turun dan awan dengan cepat menghilang. Kekuatan yang menghancurkan mulai terbentuk di dalam awan yang menghilang. Saat petir terakhir terbentuk, ia segera menyedot semua awan yang tersisa dan turun dengan keras. Ini adalah murka terakhir dari surga, dan serangan ini akan membunuh. Krisis kematian segera memenuhi leluhur darah. Dia terjerat oleh jiwa asal Wang Lin dan tidak bisa lari sama sekali. Dia membuat keputusan kejam saat dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Segel darah. Darah dengan cepat membentuk segel besar yang jatuh ke tubuhnya seperti jaring. Saat jaring jatuh, ada kilatan cahaya merah dari antara alis leluhur darah. Jiwa asalnya dibebankan dan dalam sekejap muncul di luar awan. Wang Lin, saya menyerahkan tubuh darah ini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dengan segel, jadi tahan sendiri retribusi. Dia dipenuhi dengan kebencian yang tak terbayangkan saat dia bergegas keluar, tapi dia tidak menoleh ke belakang saat dia dengan cepat marah. Kali ini dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia kehilangan lebih dari setengah jiwa asalnya dan kehilangan tubuhnya. Jika dia tidak melarikan diri sekarang dengan jiwa asalnya yang hancur, dan jika Wang Lin tidak mati, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bahkan merasa menyesal. Jika dia menyetujui janji Wang Lin, dia bisa menyelamatkan Yao Qingwei dan tidak berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, sekarang sudah terlambat. Jiwa asal Wang Lin terkunci di dalam tubuh leluhur darah oleh segel darah, tetapi dia tidak ingin melarikan diri. Jiwa asalnya menjadi aktif saat retribusi mendarat. Gemuruh-gemuruh dengan cepat menyebar ke seluruh area. Segel darah rusak dan tubuh leluhur darah berkeping-keping. Jiwa asal Wang Lin dipaksa keluar, lalu dia berubah menjadi naga petir kuno dan meraung ke langit. Awan benar-benar menghilang dan pembalasan menghilang. Jiwa asal Wang Lin membawa tubuh leluhur darah kembali ke fragmen. Fragmen ini sekarang lebarnya hanya sekitar 1000 kaki. Itu tidak lagi tampak seperti pecahan, itu lebih seperti cap besar. Ketika energi asalnya kembali ke tubuhnya, matanya terbuka dan aura kuat membengkak di dalam tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan darah dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melihat ke bawah pada cap di bawahnya. Matanya berbinar dan dia menyentuh tanah dengan tangannya. Fragmen itu segera bergetar, lalu mulai menyusut hingga seukuran sebutir pasir dan dimangsa oleh Wang Lin. Dia kemudian terbang ke dalam kehampaan sambil tertawa. Saat ini, Wang Lin berada di tahap korporeal yang. Meskipun dia tidak berada di puncak, dia tidak jauh. Tubuhnya dipenuhi dengan energi asal, tetapi sebagian besar belum diserap. Begitu dia menyerapnya, dia akan segera berada di puncak tahap korporeal yang dan semakin dekat untuk menjadi kultivator langkah kedua yang nyata. Selain dari beberapa orang yang terbatas, tidak ada orang lain yang cocok untuk Wang Lin di Thunder Celestial Realm. Dia saat ini, dengan mantra dan harta magisnya, seperti fragmen alam surgawi dan nada binatang buas ini, meskipun dia mungkin tidak bisa menang ketika dia bertemu seseorang yang baru saja memasuki langkah kedua, dia akan memenuhi syarat untuk bertarung.
Tekanan dari melarikan diri dari sistem bintang aliansi ke sistem bintang Alhaven menghilang sepenuhnya. Perasaan Wang Lin menyebar dan dia dengan cepat pergi ke tempat leluhur darah lari. Basmi akarnya agar tidak ada masalah di masa depan. Mata Wang Lin berbinar. Budidaya korporeal yangnya diaktifkan dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia seperti meteor yang menerobos kehampaan. Rasa percaya diri yang kuat muncul di hatinya. Keyakinan semacam ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, ini adalah keyakinan dari seseorang yang merupakan kultivator yang menentang surga. Ternyata pembudidaya yang kuat seperti leluhur darah, Olsir, Ling Tianhou, dan lainnya tak terkalahkan. Tatapan Wang Lin tegas dan dia menyeringai. Bahkan Olsir tidak dapat membayangkan bahwa muridnya dari planet setengah terbuang akan memaksa leluhur darah ke dalam keadaan seperti itu karena serangkaian peluang. Namun, seseorang mungkin telah membantuku. Jika tidak, leluhur darah tidak akan sekuat dia ketika aku menemukannya. Mata Wang Lin menyipit. Keraguan ini masih ada di hatinya. Pada saat ini di sebuah pecahan di depan Wang Lin, Li Yuan melarikan diri dengan ekspresi pucat. Lengan kanannya hilang dan darah merembes keluar. Ada banyak luka pedang di tubuhnya, yang paling mengejutkan adalah luka di perutnya. Bahkan jiwa asalnya terluka dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jika bukan karena mantra keluarganya, dia pasti sudah mati. Aura kematian memenuhi tubuh Li Yuan. Dia mengungkapkan senyum pahit dan ekspresi tidak mau. Dia ingin melawan, tetapi pihak lain memiliki cermin kuno yang melanggar batasan. Dia juga telah membantu Wang Lin dan telah menggunakan pembatasan jantungnya, dan itu masih belum pulih. Kecuali dia bisa membuat jarak, dia tidak bisa menyembunyikan dirinya dalam waktu singkat. Hanya keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi yang dapat memiliki cermin kuno yang dapat melanggar batasan. Jika keluarga Li saya masih kuat, orang-orang ini akan menjadi badut belaka, tapi sekarang... Aduh, Saudara Su, saya tidak akan dapat memenuhi janji saya untuk memberi Anda hati yang membatasi. Ini bukan keinginan saya. Sepupu, orang ini benar-benar memiliki banyak harta, dan mereka sangat kuat. Saya sangat menyukai pedang surgawi ini. Di belakang Li Yuan ada 3 orang yang mengejarnya dengan santai. Di antara ketiga orang itu ada 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu sangat cantik dan matanya mengandung pesona yang memikat. Dia saat ini memegang salah satu pedang surgawi yang didapat Li Yuan dari ruang penyimpanan surgawi. Kedua laki-laki itu 1 muda dan 1 tua. Yang lebih muda tersenyum sambil menatapnya dan dengan tenang berkata, orang ini masih punya 8 lagi. Karena junior sister Xia menyukai mereka, begitu saya mengambilnya dan bertanya di mana dia mendapatkannya, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Kultivasi orang ini juga berada di puncak tahap akhir Ascendant, tetapi lelaki tua itu tidak sederhana. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera dapat mengatakan bahwa lelaki tua ini berada di puncak tahap Ilusi Yin.